Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ukom Bidan Online. Pada video kali ini, kita akan berdiskusi dan membahas tentang materi yang ada di perkuliahan kebidanan, baik diploma 3 maupun sarjana profesi bidan. Untuk kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang Askep 2 atau Askep Persalinan dengan subtopik konsep dasar asuhan persalinan. Baik, sebelum memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Pada slide berikut adalah gambar yang apabila Ibu ketik kata persalinan pada mesin pencari Google, maka akan keluar beberapa gambar yang mendeskripsikan bagaimana proses persalinan tersebut. Untuk gambar 1 dan 2, ini adalah kala pembukaan. Gambar pertama adalah seorang ibu yang mencoba menikmati proses persalinan atau kontraksi. Gambar kedua adalah pendampingan persalinan. Untuk gambar yang ketiga, ini adalah kala pengeluaran, di mana ibu sedang meneran. Kemudian gambar yang keempat, ini adalah kala pelepasan. Bayi sudah lahir dan diiem di dada ibu, kemudian tali pusat terklem dan belum lahir plasentanya. Kemudian gambar terakhir adalah senyuman kebahagiaan pasangan atas persalinan yang berjalan dengan lancar dan sehat. Subtopik materi kali ini adalah bagaimana pengertian persalinan, jenis persalinan, sebab dimulai persalinan, tujuan asuhan kebidanan, tanda persalinan sudah dekat, dan tanda-tanda persalinan. Adapun sumber yang Ibu pakai adalah modul asuhan kebidanan persalinan yang dikeluarkan oleh PPSDM Kemenkes dan juga buku saku yang dikeluarkan oleh WHO. Ini berupa e-book. Jadi adik-adik semua bisa mendownload di website. Baik, kita mulai. Subbab yang pertama adalah pengertian persalinan. Ada berbagai macam definisi apabila kita mencari di mesin pencari Google ataupun buku tentang pengertian persalinan. Namun ini Ibu hanya fokus pada dua pengertian persalinan yang sering dipakai. Yang pertama dari JNPK-KR atau Jaringan Nasional Pelatihan Klinis Kesehatan Reproduksi. Ini biasanya mengeluarkan buku saku APN, CTU, PPG-DON maupun MU. Persalinan didefinisikan sebagai proses di mana bayi, plasenta, dan selaput ketuban keluar dari uterus ibu. Kemudian Prof. Prawiro Harjo menyatakan bahwa persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus ke dunia luar. Apabila kita memberikan underline dari kata kunci, maka didapatkan persalinan merupakan proses pengeluaran bayi, plasenta, dan selaput ketuban yang merupakan hasil konsepsi. Ini adalah kata kunci dari pengertian plasenta. Ilustrasinya sebagai berikut. Hasil konsepsi adalah plasenta, kemudian selaput plasenta, dan janin. Ini adalah hasil konsepsi. Jadi proses persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi ini yang berupa tiga hal ini dari uterus ke dunia luar. Baik, kita menginjak ke jenis persalinan. Jenis persalinan secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan proses berlangsungnya dan berdasarkan UK dan BB. Proses berlangsungnya dibagi menjadi 4, spontan, normal, buatan, dan anjuran. Sedangkan dari UK ini diurutkan abortus, imatur, prematur, matur, dan postmatur.
Baik, pada slide berikutnya kita akan bahas dan kemudian kita akan berikan underline pada setiap kata kunci dari masing-masing definisi. Jenis persalinan berdasarkan proses berlangsungnya. Pada slide ini, Ibu sengaja untuk mendampingkan 4 jenis persalinan dan nanti kita akan memberikan underline pada setiap kata kunci. Persalinan spontan merupakan persalinan yang berlangsung dengan kekuatan ibu sendiri dan melalui jalan lahir. Kata-kata spontan dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah bebas, tanpa pengaruh. Jadi proses persalinan yang bebas, tanpa pengaruh obat-obatan dan tanpa pengaruh bantuan dari orang lain, hanya berdasarkan kekuatan ibu sendiri. Ini adalah persalinan spontan. Kemudian, persalinan normal ini adalah kewenangan dari seorang bidan yang dapat dilakukan di PMB, puskesmas maupun rumah sakit, di mana persalinan tersebut mencakup bayinya berumur aterm, terjadi secara spontan atau dengan kekuatan ibu sendiri tanpa bantuan apapun, kemudian presentasi kepala letak belakang kepala, berlangsung kurang dari atau tidak lebih dari 18 jam, dan tidak ada komplikasi pada ibu dan janin. Misal, pasien datang dengan umur kehamilan 36 minggu, walaupun persalinan terjadi secara spontan, letak belakang kepala, preskep dan tidak ada komplikasi, tetap tidak dinamakan persalinan normal karena umur kehamilannya tidak sesuai dengan definisi. Ini adalah kata kunci dari persalinan spontan. Kemudian kata kuncinya adalah untuk persalinan normal, semua berjalan normal dan ini adalah wewenang dari seorang bidan. Kadang kita sulit membedakan antara persalinan spontan dan persalinan normal. Baik, kita bedakan. Persalinan spontan, ini kata kuncinya adalah hanya dengan kekuatan ibu sendiri. Dia bisa preskep atau presbo. Apakah teman-teman pernah mendengar istilah dari persalinan sungsang spontan brah? Ya, walaupun dia sungsang, presentasi bokong, tapi dia terjadi secara spontan dengan kekuatan ibu sendiri. Sedangkan persalinan normal itu hanya terjadi pada presentasi kepala. Jadi, apabila kita menggunakan istilah matematika, persalinan spontan ini adalah himpunan yang besar. Kemudian, normal adalah bagian dari persalinan spontan. Persalinan normal pasti persalinan spontan. Tapi spontan belum tentu normal, karena spontan bisa presentasi kepala, bisa presentasi bokong. Kemudian, jenis yang ketiga adalah persalinan buatan. Definisinya, persalinan yang dibantu dengan tenaga dari luar, contohnya vakum dan forceps ekstraksi, ataupun persalinan dengan seksio cesaria. Definisi yang keempat adalah persalinan anjuran, di mana persalinan ini tidak dimulai dengan sendirinya, tapi berlangsung setelah adanya tindakan, misal pemecahan kulit ketuban, pemberian oksitosin, misoprostol maupun prostaglandin. Kata kuncinya adalah apabila persalinan buatan ini dibantu sepenuhnya dengan tenaga dari luar. Apabila ada kala 2 memanjang, maka sebagian besar persalinan akan dibantu dengan vakum ekstraksi apabila kepala sudah turun HOS 3+, kemudian kala 2 lama, bayinya meninggal atau hidup, kemudian plasenta kulit ketuban sudah pecah, itu bisa dibantu dengan vakum. Dibantu dari tenaga luar. Kemudian persalinan anjuran, ini adalah hasil stimulasi karena adanya pemberian terapi, misal dipacu dengan oksitosin, dipacu dengan pemberian misoprostol. Jadi, kata kunci untuk partes anjuran adalah partes stimulasi.
Jenis persalinan yang kedua berdasarkan UK dan BB. Jenis persalinan berdasarkan UK dan BB. Yang paling sering adalah berdasarkan UK. Apabila teman-teman hendak menghafal, sebelum kita memahami, ada baiknya teman-teman menghafalkannya berurutan dari abortus, imatur, prematur, matur, postmatur. Abortus kurang dari 22 minggu. Imatur kurang dari sekitar 22 minggu sampai kurang dari 28 minggu. Prematur 28 sampai kurang dari 37 minggu. Matur atau persalinan yang normal ini berumur 37 sampai 42 minggu. Serotinus atau postmatur lebih dari 42 minggu. Pada kualifikasi berdasarkan umur kehamilan, kita juga mengenal adanya paritas dan abortus. Abortus apabila ibu mengalami persalinan kurang dari 22 minggu, sedangkan paritas apabila ibu mengalami persalinan yang available atau dapat hidup di dunia luar dengan diperkirakan lebih dari 22 minggu. Jadi, kenapa kita mengambil batas 22 minggu? Karena berdasarkan literasi dari para ahli, umur 22 minggu kemungkinan bayi untuk hidup lebih besar. Jadi, dia didefinisikan sebagai umur kehamilan yang available untuk hidup di luar. Karena sebagian besar organogenesisnya sudah terbentuk secara sempurna. Baik, Ibu ulangi sekali lagi. Jenis partes berdasarkan UK ini ada abortus, imatur, prematur, matur, postmatur. Baik, untuk subbab yang ketiga adalah sebab dimulainya persalinan. Ada banyak sekali teori tentang penyebab atau mulainya persalinan. Di sini kita bahas sekitar 6 teori. Yang pertama, prostaglandin, oksitosin, progesteron, kemudian teori plasenta. 4 ini berhubungan dengan hormonal, sedangkan keregangan otot rahim dan juga iritasi mekanik ini berhubungan dengan yang lainnya. Jadi untuk lebih memudahkan untuk menghafal, ada kata kuncinya. 4 berhubungan dengan hormonal, yaitu progesteron, oksitosin, prostaglandin, dan plasenta. Kemudian berhubungan dengan lainnya, yaitu keregangan otot rahim dan juga iritasi mekanik. Baik, kita bahas pada slide selanjutnya. Penyebab pertama yaitu menurunnya progesteron. Selama kehamilan, progesteron lebih tinggi daripada fase siklus menstruasi, di mana plasenta ini dihasilkan oleh desi 2 yang merupakan hasil dari konsepsi. Pada waktu plasenta terbentuk, progesteron dihasilkan oleh plasenta. Progesteron ini berfungsi utamanya adalah untuk relaksasi otot polos termasuk myometrium. Sehingga pada kehamilan kontraksi akan tertekan karena adanya produksi dari progesteron. Namun, seiring dengan bertambahnya umur kehamilan mulai umur 28 minggu dengan menuanya plasenta, maka produksi progesteron pun menurun. Hal ini mengakibatkan fungsi relaksasi otot rahim juga akan menurun sehingga frekuensi timbulnya HIS akan meningkat. Ini adalah produksi dari hormon kehamilan, di mana yang biru ini adalah estrogen, yang ungu adalah progesteron. Selama kehamilan, produksinya akan tinggi, kemudian pada umur kehamilan 28 minggu akan mengalami penurunan. Pada suatu kadar tertentu, umur kehamilan tertentu, trimester terakhir terutama, ini dapat menstimulasi terjadinya kontraksi sehingga menyebabkan adanya persalinan. Teori mulainya persalinan yang kedua adalah teori oksitosin. Oksitosin dihasilkan oleh hipofise posterior. Hormon ini produksinya berbanding terbalik dengan progesteron dan estrogen.
di mana pada awal kehamilan produksinya kecil. Kemudian seiring dengan bertambahnya umur kehamilan, produksinya akan meningkat sebagai persiapan dari laktasi dan juga sebagai stimulan untuk persiapan persalinan atau kontraksi. Oksitosin ini fungsi utamanya adalah untuk memproduksi atau meningkatkan produksi ASI pada alveolus dari kelenjar mame. Namun, dia juga dapat menstimulasi terjadinya aktivitas otot polos pada miometrium sehingga menyebabkan kontraksi. Teori yang ketiga adalah keregangan otot rahim, di mana dengan bertambahnya umur kehamilan, maka miometrium akan semakin teregang dan otot akan semakin rentan untuk berkontraksi. Baik, ilustrasinya adalah pada waktu keseharian, kita menahan kandung kemih sampai batas tertentu. Akan terasa tegang dan juga teregang. Apabila hal tersebut terjadi, maka tubuh akan menerima sinyal kita harus berkemih. Hal ini sama dengan otot rahim, di mana meningkatnya umur kehamilan, TFU juga meninggi, maka secara alami tubuh akan memberikan sinyal bahwa ini sudah waktunya untuk mengeluarkan hasil konsepsi. Yang keempat adalah teori prostaglandin. Prostaglandin ini dihasilkan oleh plasenta. Ini juga produksinya hampir sama dengan oksitosin, di mana pada awal kehamilan produksinya kecil, pada waktu akhir kehamilan produksinya akan meningkat. Berbeda dan berbanding terbalik dengan progesteron dan estrogen. Fungsinya hampir sama dengan oksitosin, di mana pada suatu percobaan prostaglandin IV ini dapat menstimulasi adanya kontraksi. Dua teori terakhir, yaitu teori iritasi mekanik. Seiring dengan bertambahnya usia kehamilan, maka kepala janin secara otomatis akan menurun. Hal ini diakibatkan karena salah satunya karena gaya gravitasi. Bagian terbesar dari janin adalah kepala, maka gaya gravitasi menarik kepala janin untuk masuk ke dalam rongga panggul. Sedangkan di belakang serviks ini terdapat suatu ganglion yang namanya ganglion cervicale yang apabila tertekan, hal ini akan menstimulasi terjadinya kontraksi. Kemudian teori yang terakhir adalah teori plasenta, hampir sama dengan teori progesteron, di mana pada waktu plasenta tua, kadar progesteron estrogen akan turun. Hal ini akan menyebabkan kekejangan pada pembuluh darah. Karena kita tahu progesteron ini dapat menyebabkan hipervaskularisasi dari pembuluh darah. Menurunnya progesteron dapat menyebabkan kejang dari pembuluh darah sehingga menstimulasi terjadinya kontraksi. Baik, tadi merupakan teori asal mula atau permulaan dari persalinan. Untuk subbab yang keempat, kita akan membahas tentang tujuan asuhan persalinan. Di sini secara teori ada banyak sekali, ada narasi yang 1, 2, 3, 5 baris, yaitu mengupayakan kelangsungan hidup untuk mencapai derajat kesehatan yang tinggi bagi ibu dan bayi melalui berbagai upaya yang terintegrasi dan lengkap, serta minimal intervensi dengan asuhan kebidanan persalinan yang adekuat sesuai dengan tahapannya, sehingga prinsip keamanan dan kualitas pelayanan dapat terjaga pada tingkat yang optimal. Dari narasi ini kita breakdown. Tujuan asuhan persalinan adalah agar kita bisa memberikan asuhan persalinan yang adekuat dengan mengupayakan suatu upaya yang terintegrasi dan lengkap dengan intervensi minimal untuk mencapai derajat optimum pada ibu dan bayi. Jadi goal utama dari ASKEP kita, asuhan persalinan kita adalah untuk mencapai derajat optimum pada ibu dan bayi melalui asuhan persalinan yang adekuat. Caranya gimana? Kita memberikan intervensi minimal dan juga upaya terintegrasi dan lengkap. Baik, kita ilustrasikan. Upaya terintegrasi dan lengkap contohnya adalah pada waktu
waktu pertolongan persalinan, kita juga sudah mendefinisikan siapa yang akan menjadi calon pendonor, kemudian persiapan apabila ada rujukan, kemudian pendamping persalinan. Kemudian minimal intervensi adalah filosofi bahwa persalinan adalah suatu proses yang normal. Kita harus menggerakkan suatu gerakan kasih sayang ibu, meminimalkan kateterisasi, pemberian huknah, dan juga pemberian infus pada persalinan normal. Sehingga intervensi atau perlakuan medis yang dilakukan juga akan minimal. Ibu akan menjadi nyaman. Dan juga kita sudah mengupayakan suatu upaya terintegrasi dan lengkap dalam rangka penanggulangan atau pencegahan kegawat daruratan. Baik, setelah kita membahas tentang tujuan asuhan kebidanan pada persalinan, kita akan mulai masuk kepada tanda bahwa persalinan sudah dekat. Secara teori, di sini ada 6 tanda persalinan sudah dekat. Yang pertama adalah lightening atau penurunan kepala bayi, polikasuria atau peningkatan frekuensi berkemih, Braxton Hicks atau His palsu, perubahan serviks, kemudian energy sport, gastrointestinal upset. Baik, kita bahas sambil kita mengilustrasikan gambar sehingga pemahaman kita akan lebih bisa kita tingkatkan. Yang pertama adalah lightening atau penurunan kepala bayi. Ini adalah gambar di mana ibu sudah mengalami kehamilan trimester 3. Bagian paling bawah adalah kepala. Dengan bertambahnya usia kehamilan, dengan bertambahnya berat dari janin, maka secara alami karena adanya faktor dari gravitasi, kepala janin ini akan turun untuk mencapai rongga panggul. Kemudian, menurunnya kepala janin untuk masuk ke dalam rongga panggul ini akan menekan dari kandung kemih. Nah, di sini gambar yang ibu berikan tanda merah adalah kandung kemih pada waktu trimester 3, di mana volumenya lebih kecil daripada kandung kemih pada waktu belum hamil. Jadi, apabila ibu sudah memproduksi urin sedikit, maka sudah ada sensasi ingin berkemih karena memang volume dari kantong kemih ini lebih kecil dan juga ada tekanan dari kepala bayi. Maka ibu lebih sering mengalami polikasuria atau peningkatan frekuensi berkemih. Braxton Hicks atau His palsu. Hal ini dikarenakan adanya penurunan dari hormon progesteron. Kita tahu pada umur kehamilan 28 minggu, produksinya juga akan menurun. Hal ini mengakibatkan kemungkinan adanya His palsu atau kontraksi akan lebih besar. Dan juga kepala ini sudah masuk ke dalam rongga panggul. Di sini kita tahu di cervical ini ada yang namanya ganglion cervicale, di mana apabila dia tertekan maka akan mengeluarkan sensasi kenceng-kenceng atau kontraksi. Kemudian perubahan serviks. Sebagian besar dari ibu mengalami perubahan serviks berupa serviks lebih lunak dibandingkan pada umur kehamilan trimester 1 dan 3. Kemudian energy sport. Ini berdasarkan penelitian, beberapa ibu mengalami peningkatan energi sekitar 28 jam sebelum persalinan. Tapi tidak semua ibu mengalami hal tersebut. Kemudian gastrointestinal upset. Beberapa ibu akan mengalami konstipasi, diare, kemudian perasaan begah. Hal ini dikarenakan adanya perubahan hormon, di mana hormon progesteron estrogen juga sudah menurun. Kemudian di sini sistem gastrointestinal ibu juga mengalami perubahan dari awalnya tidak ada tekanan sama sekali menjadi ada tekanan seiring dengan bertambahnya umur kehamilan. Baik, ini adalah 6 tanda dari persalinan sudah dekat dengan ilustrasi dari gambar. Semoga teman-teman bisa memahaminya lebih mendalam.
Baik, subpokok yang terakhir adalah tanda persalinan. Kalau tadi adalah tanda-tanda persalinan sudah dekat, biasanya terjadi pada trimester 3 akhir. Kalau ini adalah tanda-tanda persalinan, memang sudah mengarah kepada kala 1 persalinan. Tandanya adalah 1. Kontraksi, 2. Penipisan dan pembukaan, 3. Bloody show, yang keempat adalah pecahnya selaput ketuban. Baik, kita bahas satu persatu disertai dengan video penjelasan. Ciri yang pertama, tanda persalinan adalah 1. Yang paling utama adalah kontraksi uterus, yang paling mudah dihafalkan. Kontraksi uterus. Kontraksi uterus merupakan suatu sensasi kenceng-kenceng yang mulanya ini dari fundus utamanya, dari bagian fishmaker. Ini adalah pertemuan dari tuba falopi dengan fundus. Di sini adalah pusat dari kontraksi asli atau kontraksi persalinan. Sifatnya nyeri melingkar dari punggung memancar sampai perut bagian depan. Sifatnya teratur, semakin lama akan semakin pendek jaraknya, kemudian kekuatannya akan semakin besar. Jadi intervalnya semakin pendek, frekuensinya akan semakin sering. Dan durasinya itu akan semakin lama. Selain itu, mempunyai sifat akan berpengaruh pada pendataran dan pembukaan serviks. Kemudian, apabila digunakan untuk aktivitas ibu, misal jalan-jalan, maka kekuatannya akan bertambah. Baik, kita akan melihat dari video berikut ini. Sebelum ke video, kita akan membahas tanda yang kedua, yaitu adanya penipisan dan pembukaan serviks. Di sini adalah ilustrasi apabila kita melakukan vaginal touche. Di sini pembukaan 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada fase laten, kemudian 4 sampai dengan 10 adalah fase aktif. Ini adalah serviks, ini adalah mulut rahim, dan di sini adalah liang vagina. Proses penipisan ini biasanya terjadi pada primi. Jadi, primi itu mengalami penipisan terlebih dahulu, baru pembukaan. Ini penipisan, dia tipis, baru pembukaan. Tapi pada multi, biasanya penipisan dan juga pembukaan terjadinya bersamaan. Baik, video berikut ini adalah penjelasan dari kontraksi dan juga bagaimana proses dilatasi dan pembukaan. Ini adalah ilustrasi kontraksi uterus dan penipisan pembukaan serviks. Pada percobaan pertama, ini adalah Brayton Hicks, di mana pusatnya hanya pada korpus dan tidak akan memberikan efek pada porsio. Dia tidak akan mengalami penipisan dan juga tidak akan mengalami pembukaan dari serviks. Nah, ini adalah kontraksi yang sebenarnya, di mana pusatnya terletak pada fundus, yaitu pada fishmaker. Di sini adalah pertemuan dari tuba falopi dan juga uterus. Kontraksinya akan berjalan secara teratur, kontraksi relaksasi. Ini terjadi penipisan dari segmen bawah rahim di sini, kemudian porsio juga akan menipis seperti ini. Kepala juga semakin lama akan semakin turun. Jadi kontraksi, kemudian relaksasi. Kontraksi dan relaksasi. Nah, ini baru terjadi yang namanya pembukaan karena dia sudah menipis porsionya. Sudah mengalami effacement. Ini sudah effacement maksimal 100%. Ini adalah proses dari pembukaan atau dilatasinya. Dan ini kepala sudah crowning dan sebentar lagi akan lahir. Nah,
Ini adalah proses bagaimana simulasi dari kontraksi berlangsung dan juga bagaimana membedakan dari kontraksi palsu dan juga kontraksi persalinan. Tanda yang ketiga adalah bloody show, di mana akan keluar lendir darah dari kanalis cervicalis. Perdarahan ini disebabkan karena terlepasnya selaput janin pada bagian segmen bawah rahim. Selain itu, perdarahan juga dikarenakan adanya pecahnya pembuluh kapiler pada kanalis cervicalis. Dikarenakan adanya proses penipisan dan pembukaan dari serviks. Baik, ini adalah proses pengeluaran dari bloody show. Ini adalah bloody show, di mana pada waktu proses kontraksi, maka selaput tadi akan keluar sehingga mengeluarkan, sehingga apabila kita VT ataupun ibu merasa adanya pengeluaran lendir darah. Yang terakhir adalah prematur rupture of membrane, atau kita bisa menyebutnya pecahnya selaput ketuban. Pada sebagian besar ibu, selaput ketuban itu pecah dengan memberikan sensasi tek atau tak dalam tubuh. Jadi memang seperti suatu ada balon yang pecah di dalam tubuh. Itu adalah sensasi apabila ibu mengalami pecah dari kulit ketuban. Biasanya atau sebagian besar, pecahnya kulit ketuban ini pada waktu pembukaan lengkap atau hampir lengkap. Namun, ada beberapa ibu yang memang mengalami pecah ketuban pada fase belum pembukaan. Kadang apabila tidak disertai dengan HIS yang adekuat, bisa terjadi KPD atau kulit ketuban pecah dini, di mana persalinan itu jaraknya lebih dari 24 jam. Namun, sebagian besar kulit ketuban itu pada proses persalinan normal, ini pecahnya pada waktu pembukaan hampir lengkap atau sudah lengkap. Sebagian besar dari ibu apabila sudah mengalami pecah ketuban, ini akan mempunyai perasaan lega, di mana misal pada waktu pembukaan 9, kontraksi yang semakin lama semakin sakit, frekuensinya semakin sering, intervalnya semakin pendek, durasinya semakin panjang. Kemudian selaput ketuban otomatis akan tegang. Seperti pada ilustrasi video tadi, akan semakin tegang kulit ketubannya. Kemudian apabila terjadi pecah, maka tekanan yang ada dalam uterus ini juga akan berkurang. Sehingga biasanya ibu mengalami sensasi yang sedikit lega dan frekuensi dan juga kekuatan dari kontraksinya ini tidak begitu menyakitkan dibandingkan kulit ketubannya belum pecah. Demikian untuk materi pada kesempatan kali ini tentang konsep dasar persalinan. Semoga bisa menjadikan pemahaman yang kuat di dalam hati teman-teman semua dan juga bisa menjadi dasar bagaimana kita melakukan proses atau pertolongan persalinan pada ibu bersalin. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Apabila ada komentar dan pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf apabila ada kesalahan. Semua kesalahan bersumber dari saya, kekhilafan. Semoga kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.